Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan semester 3 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengisi waktu kosong kita dalam satu minggu ini, di mana karena akan ada acara wisuda, maka dalam satu minggu ini beberapa kesempatan untuk seharusnya kita lakukan tatap muka tidak bisa kita lakukan dan kita ganti secara daring. Baik, untuk keberkahan kita dalam belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita pertama-tama membaca umul kitab al-hadiniyah sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas soal ujian tengah semester kita untuk mata kuliah pengantar akuntansi, ya, di mana saya melihat beberapa jawaban dari teman-teman baik semester 5 Hukum Ekonomi Syariah maupun semester 3 Ekonomi Syariah masih ada kesalahpahaman di dalam memahami soal maupun dalam jawab hasil jawaban dari soal pengantar akuntansi. Untuk itu saya ingin membahasnya dalam kesempatan kali ini. Baik, ini adalah tampilan dari soal kita yang sudah teman-teman lalui dalam satu minggu kemarin, di mana dalam soal ini saya sajikan neraca lajur, ya, atau worksheet dari satu perusahaan jasa, namanya perusahaan Mina Bahari. Nah, worksheet ini menyajikan beberapa riwayat kegiatan transaksi, ya, yang secara praktis sudah disajikan dalam bentuk worksheet ini. Ada beberapa akun, kalau kita lihat, mulai dari akun kas, piutang usaha, bahan habis pakai, kemudian peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, kemudian pendapatan diterima di muka, utang gaji, modal, dan prive, pendapatan jasa, serta beban atau biaya. Nah, beberapa akun ini kemudian dicatat di dalam neraca lajur ini mulai dari neraca saldo, ya, kita ketahui neraca saldonya, total akhir dari masing-masing transaksi di neraca saldo kita lihat 135 juta, baik di debit maupun di kredit jumlahnya sama, seimbang. Kemudian diteruskan dengan ini jurnal penyesuaiannya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian, ini jurnal penyesuaiannya dulu. Beberapa akun ada perubahan-perubahan seperti piutang usaha. Nah, ini kemudian bahan habis pakai. Ini beberapa yang sudah terpakai ini, ya, untuk piutang usaha sudah dilunasi. Kemudian bahan habis pakai juga sudah dipakai. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, ini sudah diakui pada akhir periode. Kemudian pendapatan diterima di muka, ini merupakan transaksi baru. Utang gaji, nah, utang gaji ini merupakan bagian dari transaksi baru juga. Pendapatan jasa sama, beban-beban yang ini beberapa juga merupakan transaksi baru. Nah, kemudian disesuaikan dalam neraca saldo setelah penyesuaian ini, di mana beberapa akun berubah tentunya dengan adanya beberapa perubahan di jurnal penyesuaian. Nah, setelah
Ini kita lihat di akhir ya, untuk saldo akhir dari hasil perubahan neraca saldo setelah penyesuaian, kita lihat jumlahnya 139.285, di sisi debit dan di sisi kredit pun sama ya, 139.285. Nah, setelah dilakukan pencatatan pada neraca saldo setelah penyesuaian, ini kemudian diklasifikasikan menjadi 2 kolom lagi. Pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi hanya mengambil pendapatan jasa dan juga beban-beban. Ini pendapatan jasa dan beban-beban. Nah, kemudian satu lagi ada laporan posisi keuangan. Ini mencakup neraca dan laporan perubahan modal. Ini ya, neraca dan laporan perubahan modal. Nah, tentu laporan posisi keuangan inilah yang kemudian harus diklasifikasikan. Beberapa akun mana yang harus masuk ke dalam kas, ya, yang masuk ke dalam neraca, maksud saya, dan akun mana yang masuk ke dalam perubahan modal. Nah, ini. Nah, dari worksheet ini sungguhnya sudah kalau kita bisa memahami laporan keuangan ya, komposisinya apa saja. Nah, karena pertanyaan kita dalam UTS ini adalah yang ditanyakan berkaitan dengan laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca, ya, maka tentu laporan posisi keuangan ini akan sangat mudah bisa kita identifikasi dan bisa kita klasifikasikan dalam neraca maupun perubahan modal. Sedangkan laporan laba rugi sudah otomatis masuk di dalamnya, di dalam satu kolom tersendiri. Oke, dari 3 pertanyaan ini kemudian mari kita bahas. Nah, ini saya tampilkan kembali hasil jawaban dari 3 pertanyaan ini pada lembar jawaban Excel. Oke. Nah, ini. Jadi ini saya buat langsung ke bawah gitu aja untuk kepraktisan. Tapi sesungguhnya bisa kita susun sesuai dengan format laporan keuangan. Ini hanya untuk kepraktisannya saja. Nah, pertama adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, yang harus kita masukkan pertama-tama adalah pendapatan usaha. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada neraca lajur, pendapatan usaha dari perusahaan Minap hari ini ada 74.760.000. Ini pendapatannya. Kita masukkan ke sisi sebelah kanan, ya, di sisi sebelah kanan. Nah, anggaplah sisi sebelah kanan ini merupakan penjumlahan, ya, di sebelah kiri ini merupakan pengurangan, penambahan dan pengurangan begitu. Tapi tidak selalu yang ada di sebelah kiri merupakan pengurangan. Nah, ini yang harus kita catat. Ya, tergantung dari akun-akun apa yang kira-kira kita masukkan ya. Untuk laporan laba rugi, ini pendapatannya, kemudian biaya usaha, ada beberapa biaya sewa, biaya utilitas, biaya gaji, biaya lain-lain, biaya BHP, biaya penyusutan peralatan. Semuanya kita akumulasikan, hasilnya 67.805.000. Ini pengeluaran seluruh biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, yang kemudian bisa kita jumlahkan 74.760.000 dikurangi 67.805.000, hasilnya masih ada 6.955.000. Ini merupakan laba usaha dari perusahaan Minap Bahari.
Nah, oke, ini berarti sudah bisa diketahui bahwa perusahaan ini masih memiliki laba. Ya, 6.955.000. Nah, selanjutnya kita lihat laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, kita bisa mencatat yang pertama-tama adalah modal awal. Tentu modal awal ini adalah modal yang murni dan tercatat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, karena nanti akan dikurangi dengan PIVE dan lain-lainnya yang berkaitan dengan modal. Nah, kita catat perubahan modal awal, ini modal awalnya 55.700.000. Nah, kemudian kita tambahkan dengan laba bersih dari hasil usaha. Jadi setiap hasil usaha dari laporan laba rugi yang itu tercatat laba, maka itu dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal setelah modal awal. Nah, setelah modal awal kita masukkan laba bersih 6.955.000. Nah, kemudian kita jumlahkan, jadi modalnya menjadi 62.655.000 rupiah. Nah, tidak cukup hanya dengan menjumlahkan modal awal dengan laba bersih, tapi di dalam worksheet ya juga ada PIVE, maka PIVE ini sifatnya mengurangi. Nah, PIVE kita masukkan, sifatnya mengurangi dari modal sementara yang sudah dijumlahkan bersama dengan laba bersih. Nah, dan terakhir tidak lupa juga tadi ada akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini tidak bisa kita masukkan ke dalam pendapatan ya, karena layanan dari jasanya belum diberikan, tapi tetap masih diakui sebagai pendapatan. Hanya ini masuk ke dalam, kalau di dalam laporan perubahan modal ini ya, posisinya masuk ke dalam pendapatan lain-lain, yang mana akan mempengaruhi terhadap perubahan modal, tapi sesungguhnya belum bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Maka kemudian dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Nah, ini tambah berarti ya 3.800.000. Nah, total akhirnya dari hasil pengurangan dan penambahan modal akhir ketemu 63.955.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya yang satu lagi adalah berkaitan dengan neraca. Ini ya, laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Nah, neraca ini terdiri dari aktiva, kemudian utang, dan modal. Nah, di dalam bagian ini untuk aktiva ada dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk aktiva lancar ini ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai. Ini semuanya sudah kita masukkan sesuai dengan yang tercatat di dalam worksheet pada kolom laporan posisi keuangan. Ya, ini angkanya normal semua. Kemudian pada aktiva tetap ini ada peralatan, ya, peralatan dicatat sekian. Kemudian ketika ada akumulasi penyusutan peralatan ini sifatnya mengurangi dari nilai peralatan itu sendiri karena akan menyusutkan nilai dari peralatan. Nah, ini sama juga berlaku dengan perlengkapan ya atau kendaraan dan lain sebagainya. Ketika nilai kendaraan itu kemudian ada akun tambahan yaitu akumulasi penyusutan dari perlengkapan atau kendaraan itu, maka kemudian di dalam neraca itu sifatnya mengurangi nilai dari aktiva tetap itu sendiri. Nah, dari penjumlahan ya pengurangan ya dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ini diketahui ya. Jangan tidak lupa juga kita mencatat di sisi kiri dan kanan supaya tidak membingungkan ya. Ini sisi kiri ini merupakan tambahan catatan, di sisi kanan ini pokok saldonya. Nah, nilai buku peralatan 36.360 dan kita jumlahkan dengan aktiva lancar, ketemunya total aktiva adalah 67.480.000. Nah, ini kita harus pastikan bahwa di dalam
utang dan modal, saldo akhirnya harus sekian, ya 67.480.000. Nah, kita lanjutkan ya, kita cek dulu ya apakah sama. Nah, di dalam utang ada utang usaha, utang gaji, itu saja ya. Kemudian total utang 3.525.000 dan ditambah modal pemilik. Ini modal pemilik ini sudah merupakan akumulasi dari modal akhir ya, keseluruhan tadi modal awal, laba perusahaan termasuk juga pendapatan diterima di muka, total akhirnya 63.955.000. Maka kemudian total hutang dan modal atau pasifannya sama ya dengan total aktiva tetap dan aktiva lancar, yaitu 67.480.000 rupiah. Nah, ini balance. Nah, ini mungkin jawaban yang bisa saya sajikan untuk pembahasan hasil ujian tengah semester kali ini untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.